Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di hari Kamis yang cerah ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pada kesempatan hari Kamis ini kita akan belajar tematik PPKN. Tema 1, subtema 2. Nah, kita akan mengulas tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama atau 3 model kerukunan umat beragama. Ya, selanjutnya 3 kerukunan umat beragama itu meliputi 3 hal ya. Jadi yang pertama kerukunan internal umat seagama. Jadi sesama umat Islam itu kerukunannya bagaimana? Begitu. Selanjutnya yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Umat Islam dengan umat yang lain, dengan umat Nasrani, dengan umat Hindu dan Buddha, bagaimana model kerukunannya. Dan yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, bagaimana hubungan antara umat beragama dengan pemerintahnya agar terjalin kehidupan yang tentram, yang sejahtera, yang harmonis. Nah, kerukunan internal umat seagama sekarang yang kita bahas. Jadi sesama umat Islam, nah, model kerukunannya bagaimana? Ya, kita harus mengetahui manakah hukum agama yang fix dan mana hukum agama yang boleh ada perbedaan pendapat. Ya, kalau hukum agama yang fix itu nggak boleh berbeda pendapat, ya, karena sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai contoh, ya, hukum wajibnya sholat 5 waktu. Nah, itu wajib. Semua umat Islam harus sepakat, ya, harus mengatakan wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, berarti itu adalah penyimpangan, kesalahan. Nah, itu ya. Nah, yang ada perbedaan, contohnya ini hukum membaca hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya dalam hal apa? Nah, ada 2 perbedaan. Tidak sah sholatnya bila tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ini pendapatnya mayoritas ulama ya, yang mengatakan seperti ini, sebagian besar ulama. Berarti kalau kita nggak membaca Al-Fatihah saat sholat, berarti tidak sah sholat kita. Nah, yang kedua, tidak sempurna sholatnya. Nah, jadi pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi. Nah, contohnya ya, mazhab Hanafi. Jadi kalau nggak membaca Al-Fatihah saat sholat 5 waktu, itu sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Itu menurut mazhab Hanafi. Berarti kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya ya kita baca Al-Fatihah, kan begitu. Ya kita baca Al-Fatihah. Kalau ada orang yang nggak membaca Al-Fatihah, ya kita hormati, begitu ya. Kita menghormati. Tidak usah menyalahkan, tidak usah mencela. Nah, itu contoh perbedaan pendapat di dalam Islam. Jadi, dalam hukum agama yang boleh berbeda pendapat, kita saling menghormati. Nah, berikutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi antar umat Islam dengan umat yang lain. Ya, umat Nasrani dengan umat Hindu, umat Buddha. Nah, itu bagaimana model kerukunannya. Tidak boleh memaksakan orang lain
masuk agama kita. Ya. Nah, jadi orang lain nggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Dan orang Kristen juga tidak boleh memaksa orang untuk pindah agama ke Kristen. Nah, ini kerukunan antar umat beragama. Kita menghormati ibadah orang lain. Nah, jadi kalau orang lain melakukan ibadah, contoh orang Nasrani ibadah di gereja tiap hari Ahad, ya sudah kita hormati. Kita nggak mengganggu. Kita nggak membuat kegaduhan di luar. Nah, mereka juga harus menghormati ibadah umat Islam. Ya kan? Kita menghormati hari raya mereka. Maka mereka pun harus menghormati hari raya umat Islam. Begitu. Kita bekerja sama dengan umat agama lain dalam kehidupan sosial. Contoh, saling tolong-menolong. Ya. Jadi menolong orang yang membutuhkan bantuan, walaupun itu orang Nasrani, itu kita tolong. Ya. Jangan terus, orang Nasrani nggak usah ditolong. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kerja bakti di lingkungan. Nah, ikut kerja bakti membersihkan selokan, membangun jembatan di desa, di kampung, di perumahan. Itu bareng-bareng. Itu. Nggak usah kemudian memandang agamanya. Ini orang Islam nggak boleh ikut. Atau orang Hindu nggak boleh ikut. Ya, semuanya bekerja sama ketika kerja bakti. Tidak boleh bekerja sama dalam pelaksanaan ibadah. Ya, kita sebagai orang Islam ya tidak ikut-ikutan ibadah orang Kristen. Ya, tidak ikut-ikutan ibadahnya orang Hindu atau Buddha. Nah, ini adalah kerukunan antar umat beragama. Dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Untukku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Yang terakhir, yang ketiga, dari kerukunan umat beragama adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah, dengan penguasa, dengan negara. Nah, kita perhatikan kewajiban umat beragama menjaga kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ya, tidak bermusuhan dengan umat agama lain. Nah, menjaga keamanan, menjaga ketentraman masyarakat. Lantas, pemerintah juga punya kewajiban. Nah, jadi tahu kewajiban masing-masing. Itu akan terjalin kerukunan hidup. Pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada umat beragama atau kepada rakyat. Apa kewajiban pemerintah? Contohnya, yang pertama, pemerintah memberi rasa aman kepada umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi, negara menjamin keamanan umat Islam untuk ibadah sholat. Menjamin keamanan umat Islam untuk melaksanakan memperingati hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Termasuk pemerintah atau negara memberi rasa aman kepada umat yang lain dalam menjalankan ibadahnya, dalam memperingati hari rayanya. Yang kedua, pemerintah memberikan rasa keadilan kepada umat beragama. Seperti contohnya menghukum orang yang mengejek agama Islam. Ya, jadi memang baru-baru ini ya kita mendengar berita ya ajaran Islam itu kadang diejek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya terhadap Nabi Muhammad
Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pemerintah mestinya berkewajiban untuk menghukum orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kenapa? Karena merusak kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Itu ya. Jadi sama-sama menjalankan kewajibannya akan tercipta kerukunan. Demikian yang bisa kita bahas tentang tri kerukunan umat beragama. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik, bisa mengambil pelajaran dan hikmah dengan baik. Sekian dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.